Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, pembimbing utama Ibu Profesor Insinyur Nani Setiawati MSc PhD. Pembimbing pendamping Bapak Insinyur Edi Turmudi MS. Penelaah 1, Bapak Profesor Insinyur Marula Simarmata MSc PhD, dan dosen penelaah 2 Bapak Profesor Dr. Insinyur Riwandi MS. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh kombinasi dosis pupuk N-anorganik dan Kompas gulma tusuk konde Widelia trilobata L terhadap pertumbuhan dan hasil kangkung darat Ipomoea reptans oil. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Dian Pusdiawati, NPM S1J014172. Program Studi Agroekoteknologi jurusan Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu. Pendahuluan. Kangkung, dalam bahasa Latin Ipomoea reptans, termasuk salah satu sayuran yang pengolahannya cukup mudah, sehingga banyak ditanam dan digemari masyarakat. Kangkung ini sendiri merupakan tanaman berumur pendek yang cocok ditanam di daerah tropis maupun tropis. Di Indonesia sendiri dikenal dua jenis tanaman kangkung, yaitu kangkung air dan kangkung darat. Tetapi tanaman kangkung yang umum dibudidayakan oleh petani Indonesia adalah kangkung darat atau disebut juga kangkung cabut. Kangkung sendiri bagi kesehatan memiliki kandungan gizi yang baik dan berguna bagi tubuh, seperti vitamin A, vitamin B1, C, energi, protein, dan lainnya. Selanjutnya dapat kita lihat menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu tahun 2018, produksi budidaya tanaman kangkung darat di Kabupaten Rejang Lebong sendiri sebanyak 18.280 kuintal dengan luas lahan 121 hektar. Dari data tersebut, produksi kangkung masih dapat ditingkatkan lagi untuk mendapatkan hasil yang baik, yaitu dengan cara pemupukan. Karena kita ketahui, pemupukan adalah salah satu kegiatan utama dalam budidaya, terutama tanaman kangkung darat. Pupuk sendiri merupakan suatu bahan yang mengandung satu atau lebih unsur hara yang dibutuhkan tanaman untuk mendukung pertumbuhannya. Pupuk yang bisa digunakan dalam budidaya tanaman ini adalah pupuk sintetik. Pupuk sintetik atau disebut juga pupuk buatan adalah pupuk yang berasal dari unsur dan senyawa kimia yang sengaja dibuat oleh manusia dalam skala pabrik. Pada tanaman kangkung, pupuk kimia yang sering digunakan adalah urea yang mengandung unsur tunggal nitrogen. Pada penelitian Estianti tahun 2005, pemberian pupuk urea terbaik yaitu pada dosis 200 kg per hektar. Sedangkan pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari bahan-bahan organik seperti dari tanaman, limbah, ataupun pupuk kandang. Jenis pupuk organik yang banyak dikenal diantaranya adalah pupuk kompos. Pupuk kompos adalah pupuk yang dibuat dari campuran bahan-bahan organik yang difermentasi oleh populasi berbagai mikroba dalam kondisi lingkungan yang hangat, lembab, anaerob, dan aerob. Sumber bahan pupuk kompos salah satunya adalah gulma tusuk konde atau Widelia trilobata. Hasil penelitian Setiawati et al. Pada tahun 2008 menunjukkan hasil terbaik pemberian pupuk tusuk konde adalah pada dosis 23 ton per hektar dengan kandungan hara setara dengan N pada urea dengan dosis 16 kg per hektar. Kompos tusuk konde sendiri memiliki kandungan N organik sebanyak 3,2%. Pupuk sintetik dan organik ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Pupuk sintetik kandungan haranya tinggi, hara yang terkandung mudah larut dan dapat dimanfaatkan langsung oleh tanaman. Tetapi apabila digunakan secara terus-menerus akan merusak sifat fisik tanah, sedangkan pupuk organik sebaliknya. Selanjutnya, rumusan masalah. Apakah ada perbedaan pertumbuhan dan hasil kangkung darat yang dipupuk dengan kombinasi pupuk sintetik atau urea dan kompos tusuk konde pada dosis yang berbeda? Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kombinasi dosis antara pupuk N-urea dan kompos gulma tusuk konde Widelia trilobata yang terbaik berdasarkan pertumbuhan dan hasil budidaya tanaman kangkung darat atau Ipomoea reptans oil.
Metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan yaitu pada bulan Mei sampai dengan Juli 2020. Lokasi penelitian ini yaitu di Desa Sambirjo, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Bahan-bahan yang akan saya gunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama yaitu benih tanaman kangkung darat. Selanjutnya pupuk urea, pupuk kompos berbahan baku tusuk konde, pupuk TSP, pupuk KCL, EM4, gula aren. Sedangkan alat-alat yang akan saya gunakan pada penelitian ini adalah cangkul, meteran, sabit, oven, dan lain-lain. Selanjutnya rancangan penelitian. Rancangan penelitian di sini saya menggunakan rancangan acak lengkap RAL dengan satu faktor perlakuan yaitu perbandingan dosis kombinasi antar pupuk N-urea dengan pupuk N-kompos gulma tusuk konde yang terdiri dari P1 100% urea ditambah 0% kompos tusuk konde, P2 80% urea ditambah 20% kompos tusuk konde, P3 60% urea ditambah 40% kompos tusuk konde, P4 40% urea ditambah 60% kompos tusuk konde, P5 20% urea ditambah 80% kompos tusuk konde, P6 0% urea ditambah 100% kompos tusuk konde. Perhitungan kebutuhan pupuk per petak dapat dilihat pada lampiran 1. Percobaan faktor tunggal dengan 6 taraf akan dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali sehingga diperoleh 18 petakan percobaan. Selanjutnya tahap penelitian. Yang pertama yaitu pembuatan pupuk kompos dapat dilihat pada lampiran 2. Selanjutnya persiapan lahan. Lahan yang akan digunakan dibersihkan dari gulma. Selanjutnya tanah digemburkan dengan cara mencangkul kedalaman 15-20 cm. Selanjutnya dibuat petakan dengan ukuran 100 cm dikali 100 cm, tinggi petakan 20 cm. Jarak antar petakan yaitu 50 cm dan jarak antar ulangan 50 cm. Kemudian pemupukan. Pupuk pertama pemberian pupuk kompos tusuk konde 1 minggu sebelum penanaman. Pupuk dasar TSP dan KCL pada awal persiapan tanam, sedangkan pupuk N-urea diberikan 2 minggu setelah tanam. Semua pupuk diberikan dengan cara ditabur. Selanjutnya persiapan benih. Benih yang digunakan dalam penelitian ini adalah kangkung darat yang dibeli dari kios pertanian. Kemudian pemasangan label. Pemberian label unit percobaan bertujuan untuk menghindari kesalahan pada saat pemberian perlakuan dan pengamatan. Selanjutnya penanaman. Benih kangkung darat ditanam di petakan yang telah tersedia dengan cara ditugal dengan kedalaman 3 cm dan jarak antar tanaman 10 x 10 cm. Setiap lubang tanaman ditanami 2-3 benih kangkung darat lalu ditutup dengan tanah. Kemudian pemeliharaan. Pemeliharaan di sini meliputi penyulaman, pengairan, penyiangan, pengendalian hama dan penyakit. Selanjutnya penentuan sampel. Untuk memperoleh data akan dilakukan pengamatan terhadap tanaman sampel sebanyak 4 tanaman sampel per unit percobaan. Ditentukan secara acak pada umur 1 minggu setelah tanam. Selanjutnya pemanenan. Pemanenan di sini dilakukan saat tanaman berumur 30-45 hari setelah tanam dengan cara dicabut sampai ke akarnya tanaman sampel, kemudian dipisah untuk memudahkan pengamatan selanjutnya. Selanjutnya variabel pengamatan. Variabel pengamatan di sini yaitu tinggi tanaman, jumlah daun, diameter batang, kehijauan daun, bobot segar tanaman per petak, bobot segar per tanaman sampel, bobot kering tanaman. Kemudian analisis data. Data yang diperoleh dianalisis secara statistik dengan menggunakan analisis ANAVA. Dengan menggunakan uji F pada taraf 5%, data hasil uji F yang menunjukkan adanya perbedaan nyata akan dilakukan uji lanjut dengan menggunakan BNT untuk membandingkan respon antar pelakuan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.